Allah Karim, 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 Rahman Rahim, Rahim, Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dosen pengampus mata kuliah sejarah peradaban Islam dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah, Prodi PAI A semester 1 Universitas Garut, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kerajaan Mughal di India. Baik, langsung saja. Kerajaan Mughal yaitu kerajaan yang ada di India. Namun sebelum masuknya Islam ke India, sekitar 6000 sebelum Masehi, bangsa Dravida datang dari Asia Barat menuju ke India. Namun pada saat itu mayoritas agama yang dianut oleh kerajaan Mughal itu yaitu Hindu dan Buddha. Nah, menjelang waktu masuknya Islam ke India, pada saat itu agama Hindu dan Buddha tidak lagi populer atau menurun. Nah, pada saat itulah agama Islam masuk ke India. Awal masuknya Islam ke India ini terbagi menjadi empat periode, yang mana satu periode zaman Rasulullah, dinasti Umayyah, zaman Ghaznawi, dan zaman Ghuri. Kerajaan Mughal bukan kerajaan Islam yang pertama yang ada di India. Namun sebelum kerajaan Mughal pun ada beberapa kerajaan yang mana sama untuk memperjuangkan Islam yang ada di sana. Kerajaan Mughal merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi. Kerajaan Mughal merupakan kerajaan yang terakhir yang ada di India, sehingga pada saat itu bergantinya pemerintahan yang mana pemerintahan imperialisme Inggris memerintah di India. Kerajaan Mughal merupakan cucu dari kerajaan Mongol. Di antara keturunannya yaitu Timur Leng. Keturunan Genghis juga pernah berkuasa di Asia pada pertengahan abad ke-15. Timur Leng pertama kali menyerang ke India itu pada tahun 1398. Meskipun ia ambisius ingin menguasai kerajaan yang ada di India, tetapi tetap saja yang menjadi penguasa atau yang menangnya itu dimenangkan oleh Zahiruddin Muhammad Babur. Ia juga merupakan salah satu keturunan dari Timur Leng. Adapun tokoh-tokoh di masa kerajaan Mughal, yang pertama yaitu Zahiruddin Muhammad Babur, yang kedua Humayun, yang ketiga Akbar, yang keempat Jahangir, yang kelima Shah Jahan, yang keenam Aurangzeb atau Almagid, yang terakhir itu pasca pemerintahan Aurangzeb. Sampai tahun 1858 Masehi, Sultan-Sultan Mughal ini tidak lagi mampu untuk mengendalikan kekuasaan wilayah yang begitu luas dan kekuatan lokal Hindu yang cukup dinamis. Di samping itu juga ada konflik di masing-masing, yang mana konflik ini itu ingin berebutan mengenai kekuasaan di kerajaan Mughal. Selanjutnya yaitu masa kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal mencapai puncak kejayaannya itu pada saat pemerintahan Akbar, yang mana pada masa pemerintahan Akbar tidak hanya berkembang di bidang politik dan militer saja, namun berkembang di bidang ekonomi, perdagangan, arsitektur, seni, budaya, serta keagamaan. Di bidang ekonomi, kerajaan Mughal pada saat itu mengembangkan di bidang pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Pada masa Kesultanan Shah Jahan, yang memerintahkan untuk membangun
Taj Mahal, yang mana ia bertujuan untuk agar bukti bahwa kerajaan Mughal itu berkembang di bidang arsitektur. Selama setengah abad, kerajaan Mughal menjadi negara adikuasa yang mana ia menguasai di bidang perekonomian di dunia. Bahkan ia mengalahkan kerajaan atau dinasti Qing yang ada di Cina dan di Eropa Barat. Selanjutnya yaitu masa kemunduran kerajaan Mughal. Setelah 1,5 abad kejayaannya, Mughal pun mengalami kemunduran, yang mana sepeninggalnya Aurangzeb tidak ada lagi penguasa atau kesultanan yang mampu untuk meneruskan kekuasaannya. Bahkan di bidang militer dan pertaniannya pun tidak lagi dikembangkan. Nah, pada saat itu pun satu persatu kerajaan Mughal pun hilang karena mereka memundurkan diri dari kekuasaannya dan mendirikan kerajaan-kerajaan baru. Masuk abad ke-19, Inggris telah berhasil menguasai sebagian wilayah besar yang ada di Mughal. Pada saat itu, kesultanan terakhir kerajaan Mughal, Bahadur Shah II, yang mana ia hanya memiliki otoritas kota yang ada di Shahzanabad. Akhirnya ia digulingkan pada tahun 1857 Masehi. Nah, Sultan Bahadur Shah II ini diasingkan oleh kerajaan Inggris ke Myanmar. Karena peristiwa tersebut akhirnya menandakan bahwa berakhirnya lah Kesultanan Mughal di India. Selanjutnya yaitu peninggalan di masa kerajaan Mughal di India. Pertama yaitu benteng Agra yang ada di India, benteng Allahabad yang ada di India, benteng Merah yang ada di India, lalu benteng Lalbagh yang ada di India, benteng Lahore yang ada di India, lalu taman besar di Afghanistan, dan yang terakhir peninggalan di masa kejayaan kerajaan Mughal ini yaitu Taj Mahal, yang mana kita semua mengetahui bahwasannya Taj Mahal ini menjadi sangat terpopuler atau menjadi salah satu keajaiban yang ada di dunia yang ada di India, yaitu Taj Mahal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.